Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Mendengar itu, Avatar Suho menyipitkan alisnya sedikit. Saya bisa membantu Anda, tapi Anda harus membayar. Avatar Suho berkata dengan dingin. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Pang Si tersenyum pahit karena keluarga Pang benar-benar tidak bisa menawarkan hadiah yang menarik sama sekali. Namun jika tidak ada yang bisa dia lakukan, maka keluarga Pang akan berakhir di dunia ini. Senior, saya tidak memiliki hadiah bagus yang bisa saya berikan kepada Anda. Namun ada leluhur dari keluarga Pang saya yang meninggalkan warisan di tanah leluhur saya. Tapi sekarang ada penyusup yang telah memasuki tanah leluhur keluarga Pang saya. Jika Anda bisa melenyapkan mereka, maka warisan leluhur dari keluarga Pang saya, senior bisa mengambilnya. Pang Zi menggertakkan gigi. Meskipun kekuatannya sendiri sebenarnya juga tidak lemah, dia adalah orang terkuat di bintang. Dan dia satu-satunya orang yang telah menerobos keabadian kaisar. Namun nafasnya yang dipancarkan olehnya sepertinya tidak stabil, yang menunjukkan Pang Si belum lama ini menerobos keabadian kaisar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Pang Si, Avatar Suho segera melonggarkan cengkeramannya di leher Pang Si. Namun tatapan matanya masih sangat dingin. Dalam hal ini, sebaiknya Anda tidak berbohong. Jika tidak, saya akan melenyapkan seluruh keluarga Pan Anda. Avatar Suho berkata dengan nada mengancam. Mendengar itu, Pang Si langsung tersenyum tak berdaya. Kemudian dengan cepat, dia menangkupkan tinjunya dengan hormat. Dalam hal ini, tentu saja junior tidak berani. Senior silakan ikut saya. Pang Si berkata dengan tegas. Setelah kepergian Avatar Suho, mungkin Xiaoyan mengetahui lokasi di mana Avatar Suho berada. Namun Xiaoyan tidak akan membuat pengaturan apapun pada Avatar Suho. Jadi, apa yang dilakukan Avatar Suho sebenarnya mengikuti pikirannya sendiri. Adapun apakah Avatar Suho dapat tumbuh atau tidak selama periode waktu ini, sebenarnya bisa mengancam jiwa Xiaoyan sampai mencapai kekuatan tertentu. Namun Xiaoyan juga tidak ingin mengambil tindakan sekarang, karena hanya dengan membiarkan Avatar Suho mengalami batas hidup dan mati, dia bisa terus tumbuh ke tingkat yang lebih kuat. Jelas Xiaoyan juga mengetahui hal ini dengan baik, jadi dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan Avatar Suho untuk mencari keberuntungannya sendiri. Pada saat yang sama, di sisi lain, jiwa Cimi juga seperti kuda liar yang lepas kendali. Sekarang dia sangat dekat dengan sebuah bintang. Jadi, dia bergegas langsung ke kota terbesar yang paling makmur di bintang tersebut. Sepertinya kultivasi saya tidak berguna dengan apa yang bisa dipraktekkan. Jadi bagaimana jika Anda menjadi begitu kuat? Saya telah menjadi pria yang kuat sejak lama dan saya tidak bahagia sama sekali. Jadi lebih baik mencari seseorang dari keluarga kerajaan. Jadilah penatua mereka yang ditemani wanita cantik dan makanan minuman enak. Bukankah akan sangat menyenangkan memiliki wanita cantik dan anggur berkualitas? Dan inilah arti sebenarnya dari kultivasi. Jiwa Jimmy bergumam perlahan karena hanya sedikit orang yang dapat memahami hal ini. Saat ini, jiwa Jimmy datang ke istana kota besar, kemudian dia melepaskan nafasnya yang sangat kuat. Sehingga begitu kekuatannya terungkap, maka tidak ada yang berani memprovokasinya sama sekali. Bahkan seorang kaisar di istana tersebut sangat menghormatinya. Anda tidak perlu takut. Mulai sekarang saya akan melindungi istana Anda. Dan saya hanya butuh anggur dan keindahan. Jika ada negara mana yang Anda tidak sukai, atau ada siapa yang ingin Anda hancurkan, katakan saja dan saya akan membunuh mereka. Jiwa Jimmy berkata sambil menepuk dadanya. Mendengar itu, cahaya terang tiba-tiba muncul di mata kaisar. Senior, memang ada yang saya tidak sukai. Di Tenggara ada kota yang bernama Kota Grafit.
dan keluarga Shi telah mengundang banyak sosok dewa pertarungan yang sangat kuat. Saya tidak tahu dari mana mereka berasal. Saya ingin tahu apakah senior dapat mengambil tindakan untuk mereka. Jika senior tidak ingin membunuh mereka, tidak masalah. Setidaknya Anda bisa memberinya pelajaran sehingga mereka memberikan persembahan. Sosok kaisar berkata perlahan, jelas juga tidak bodoh. Karena jiwa Jimmy telah berbicara sebelumnya, tentu saja dia juga menjelaskan kesulitannya. Kemudian menunggu jiwa Jimmy bertanya. Namun setelah sosok kaisar itu selesai berbicara, tiba-tiba tubuhnya gemetar. Karena dia melihat dengan jelas sosok jiwa Jimmy telah menghilang dari udara. Setelah jiwa Jimmy menghilang, tiba-tiba para penatua di istana membicarakan hal itu. Namun sepertinya sosok kaisar tampak tenang, karena hanya dibutuhkan kurang dari setengah batang dupa, tiba-tiba sosok jiwa Jimmy kembali muncul di istana. Saya telah menyelesaikannya, jadi saya ingin 10 wanita cantik dan anggur berkualitas tinggi yang disiapkan untuk saya. Jiwa Jimmy segera berkata dengan sangat santai. Begitu pernyataan ini keluar, segera terjadi keributan di seluruh istana. Apa yang dapat orang ini lakukan dengan waktu setengah batang dupa? Para penatua segera mencibir, karena sepertinya mustahil bagi mereka untuk menyelesaikan tugas ini dengan sangat cepat. Bagus, cepat siapkan permintaan tamu saya. Sosok kaisar segera melambaikan tangannya. Jelas dia tahu bahwa orang di depannya tidaklah sederhana kelihatannya. Lagi pula permintaan seperti itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi tidak peduli apa yang jiwa Jimmy katakan, itu benar atau tidak. Kaisar ini juga tidak ingin memprovokasinya. Bagaimanapun kota ini adalah rumah bagi jutaan orang. Dan ini adalah kota terbesar di bintang ini. Jadi tentu saja harus ada orang kuat lain yang melindunginya. Segera sosok kaisar berdiri di antara para penatua ini. Dan sejak awal orang-orang ini menundukkan kepalanya. Bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah jiwa Jimmy dengan mudah. Bagaimanapun sang kaisar mengerti bahwa kekuatan jiwa Jimmy berada di luar imajinasinya. Jadi sang kaisar dengan cepat menyiapkan istana mewah untuk jiwa Jimmy. Dan anggur yang disiapkan tidak hanya jumlahnya 10 atau 20 guci, tetapi ada ribuan guci anggur berkualitas tinggi. Setelah beberapa saat, sebuah berita sampai ke istana. Kemudian sosok yang menerima laporan itu langsung bergegas masuk ke istana sambil ketakutan. Melihat itu, mata sang kaisar menyipitkan matanya sedikit. Ada apa? Mengapa Anda begitu ketakutan? Sang kaisar bertanya sambil menatap sosok dewa pertarungan yang terengah-engah. Yang mulia, saya ingin melaporkan kepada Anda bahwa seluruh kota Grafit telah dimusnahkan dan yang tersisa hanyalah jurang maut yang dalam. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Tepat ketika kata-kata ini keluar, semua penatua yang masih di istana menarik nafas dalam-dalam. Cepat, segera siapkan 10 keindahan lagi dan kirimkan anggur terbaik dari perbendaharaan. Jelas, setelah menerima laporan tersebut, sang kaisar juga langsung mengerti bahwa jiwa Jimmy adalah keberadaan yang sangat kuat. Selama ada jiwa Jimmy, itu dapat menjamin perdamaian dan keamanan istananya. Mungkin setidaknya selama 100 tahun. Selama dia berada di istananya, mungkin tidak ada satupun negara yang akan mampu mengancamnya. Pada saat ini, di dalam istana jiwa Jimmy tertawa sambil memeluk sosok wanita anggur yang sedang menari. Di sampingnya, banyak guci anggur dan keindahan mengelilinginya. Dari kiri ke kanan, sekarang lebih dari selusin wanita cantik mengenakan tule indah, sehingga mereka tampak seperti mempesona. Jelas, wanita-wanita ini memang sesuai dengan keinginan Jimmy. Iblis itu tidak mengerti bahwa inilah kebahagiaan tertinggi di dunia. Jiwa Jimmy bergumam perlahan, seolah-olah dia tidak takut sama sekali jika Xiaoyan mengetahuinya. Tentu saja Xiaoyan juga tidak ingin memperhatikan apa yang dilakukan jiwa Jimmy. Pada saat ini, Xiaoyan yang berada di dalam kompas terfokus sepenuhnya pada pemurnian. Meskipun dia tahu semua yang dilakukan jiwa Jimmy,
Tapi itu bukanlah masalah besar. Karena alasan sebenarnya mengapa Xiuyan membiarkan jiwa Jimmy pergi bukan hanya sekedar membiarkan jiwa berkultivasi, tetapi Xiuyan juga ingin melihat apakah jiwa Jimmy bisa memancing avatarnya lainnya yang berada di dunia Dewa Iblis Abadi. Semua yang dilakukan jiwa Jimmy, tapi itu bukanlah masalah besar. Karena alasan sebenarnya mengapa Xiuyan membiarkan jiwa Jimmy pergi bukan hanya sekedar membiarkan jiwa berkultivasi, tetapi Xiuyan juga ingin melihat apakah jiwa Jimmy bisa memancing avatar lainnya yang berada di dunia Dewa Iblis Abadi. Meskipun sekarang banyak orang-orang kuat di dalam bola cahaya, tapi tidak ada satupun orang yang benar-benar disukai Xiuyan. Meskipun Xiuyan sekarang telah memiliki banyak avatar, tapi di antara mereka yang benar-benar memiliki kekuatan besar, hanya ada 3 avatar. Tapi di antara ketiganya juga masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Sepertinya halnya avatar Dewa Asli, avatar Suho, dan avatar pemakan jiwa. Bagaimanapun, ketiga avatar ini masih bisa tumbuh ke level yang sangat kuat. Jadi daripada hanya bertahan pada level tertentu di sini, Xiuyan sebenarnya menemukan beberapa masalah. Bagaimanapun, klan Jimmy juga memiliki kekuatan yang kuat untuk merebut tubuh. Bahkan dapat memiliki avatar yang tak terhitung jumlahnya. Seharusnya jiwa Jimmy memiliki sejumlah besar avatar yang sangat kuat. Jika dia tidak bisa mengendalikan semuanya, itu bukan hal yang baik baginya. Karena sangat mudah bagi avatar untuk melakukan serangan balik. Meskipun jiwa Jimmy tidak mengatakan apapun, tetapi Xiuyan juga memperhatikan apa yang dia katakan. Bahwa setiap avatarnya memiliki spiritual mereka sendiri. Bahkan mereka juga berpikir bahwa mereka adalah tubuh utama mereka sendiri. Jadi menurut apa yang jiwa Jimmy katakan, sudah dapat menunjukkan bahwa kemungkinan besar avatar tersebut menjadi bumerang bagi pemiliknya. Karena jiwa Jimmy tidak benar-benar menempatkan seluruh jiwanya pada avatar tersebut. Oleh karena itu, saat Xiuyan merebut tubuh beberapa avatarnya, Xiuyan tidak mengusir jiwanya. Seperti halnya Raja Rockwijun, jiwa Jimmy, bahkan Xiandozi. Dalam hal ini, sebenarnya Xiuyan tidak mengenali mereka sebagai avatarnya, dan hanya mengendalikan seperlunya. Dan untuk jiwa Jimmy sendiri, memang Xiuyan sengaja membiarkan dia pergi, karena Xiuyan ingin melihat seperti apa avatarnya di dunia kuno Dewa Iblis Abadi ini. Lagi pula, jiwa Jimmy juga sangat pintar dalam mengambil avatar. Jadi seharusnya semuanya avatar yang dia tangkap adalah makhluk yang sangat kuat. Oleh karena itu, Xiuyan menggunakan jiwa Jimmy sebagai umpan meriam. Apakah Xiuyan benar-benar bisa menangkap avatar yang lebih kuat untuk dia gunakan? Memikirkan hal ini, Xiuyan yang berada di dalam kompas menghela nafas lega. Karena di dalam kuali obat, sekali lagi pil obat mujarab berhasil disempurnakan, sehingga aroma obat yang sangat kuat menyebar. Dan ini adalah pil obat penawar racun Tianqing tingkat dewa. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.